Terus kalau sampai udah lentur kayak gitu, bisa dibalikin kayak tadi nggak? Misalnya pertama merah jadi oranye gitu ya? Itu oranye dibalikin. Beberapa kasus bisa, tapi misalkan luntur karena di kegelapan di dalam rumah. Iya. Itu bisa diakali dengan di dalam rumah dan luar rumah itu ada yang bisa menghilang warna koi itu kayak sumi. Sumi itu warna hitam di jenis ikan soa. Iya. Terus di kiko, terus di gosiki itu bisa hilang. Karena apa? Nanti kalau udah misalnya udah bisa, koinnya juga udah sehat-sehat terus, jadi kita bisa nambah koleksi lagi udah bisa nih. Satu lagi. Ikan apa ya? Media sudah siap, kolam sudah siap, air sudah siap, itu nggak boleh langsung masuk ikan. Jadi rumusnya apa? Orang pelihara koi itu. Halo para pecinta koi semuanya, kembali lagi di Ebi Sukai Channel. Masih pada semangat kan? Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di salah satu kolam breeding ikan koi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan apa saja yang harus diperhatikan untuk para pemula dalam memelihara ikan koi. Pastinya pada penasaran kan? Nah, sebelumnya saya nggak bosan-bosan ngingatin kalian nih buat semuanya saja, buat like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami semakin semangat untuk membuat konten-kontennya. Nah, di sini kita akan menemui salah seorang pakar dari ikan koi agar kita bisa dapat informasi yang lengkap mengenai bagaimana cara memelihara ikan koi untuk para pemula. Yuk kita temui beliau. Hai, para pecinta ikan koi semua pasti penasaran dengan sekilas cuplikan obrolanku dengan salah seorang pakar ikan koi tadi ya. Tenang, semua aku bahas dalam video ini, terutama bagi pecinta koi tahap pemula. Oke, simak ya obrolanku dan jangan di skip, karena yang kami bicarakan sangat berguna. Dari bagaimana mempersiapkan kolam, memperlakukan ikan koi, dan menjaga kesehatan serta agar warna tidak pudar. Tentu saja apa yang harus sangat-sangat diperhatikan agar ikan kesayangan kita selalu sehat, kami ulas santai dalam obrolanku kali ini. Yuk, simak! Halo para pecinta koi semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh pakar ikan koi yaitu Bapak Ali ya. Ya, kali ini saya pengen tahu nih, saya sebagai pemula ya, itu saya ingin memelihara ikan koi misalnya. Terus sebagai pemula itu apa aja sih yang harus disiapkan? Yang utama ya kolamnya dulu. Kolam banyakkan orang itu berpikirnya cuma kolam tok gitu loh. Padahal nggak sesimpel itu. Jadi kolam itu harus untuk koi ya, khususnya untuk koi. Kan yang dibahas ini koi. Jadi kolam itu ada putaran air. Satu itu, terus ada filternya. Jadi waktu diputar itu kembalinya itu ada filter supaya airnya bening. Soalnya rumus pelihara koi itu bukan pelihara ikannya, pelihara airnya. Jadi seperti itu. Untuk pemula saran saya jangan membeli ikan yang mahal dulu. Jadi yang penting peliharalah dulu yang murah-murah aja gitu. Yang penting coba adaptasi sama ikan koi itu gimana sih kayak gitu. Karakternya ikan koi kayak gimana? Iya, soalnya ikan koi kan ya tahu sendirilah harganya ya yang murah ada tapi yang mahal kan juga mahal sekali. Jadi harus misalnya kolamnya itu tadi ya, kembali ke kolamnya itu tadi. Kolamnya harus seperti bak yang kayak gitu tadi atau akuarium. Kalau misalnya masih pemula kan kayaknya kalau bikin kolam yang berat ya pakai bak fiber atau kolam terpal fat bulat itu bisa. Pakai itu aja dulu yang murah-murah aja. Yang murah itu. Untuk peralatannya yang perlu dibeli itu apa aja? Satu water pump. Oh, water pump ya. Water pump itu pompa air, dua aerator. Aerator itu untuk suplai O2, angin. Oh iya. Yang mesin angin itu. Ya mesinnya itu aja. Yang penting itu tadi. Perlu ditambah mungkin lampu UV. Lampu UV itu yang kayak warna ungu itu ya? Iya, itu ya? lampu UV ya, tapi yang untuk di dalam air. Dalam air, iya.
Terus selain itu kayak makanannya atau vitaminnya itu yang disiapkan apa aja? Ya yang makanan utamakan ya beli pelet yang khusus untuk koi, jangan untuk lain-lain. Oh iya. Satu itu, terus kalau vitamin-vitamin di pakan koi itu sudah ada kok vitamin. Jadi udah lengkap. Udah lengkap. Nggak perlu beli yang lain-lain juga ya, jadi cukup itu tadi. Cukup sudah untuk pemula cukup. Iya. Terus untuk ikan koinya sendiri itu umur berapa atau harus jenis-jenis, harus ada jenisnya yang dibuat untuk pemula itu? Untuk pemula ya saya sarankan beli aja jenis-jenis ya sembarang lah kalau jenisnya, cuma main ukuran, jangan beli ukuran yang terlalu kecil. Oh, itu ada usianya nggak Pak? Ada, jadi usahakan beli yang ukuran 15 cm ke atas. Itu sudah lumayan tahan. Nanti kalau beli ukuran 5 cm ya masih terlalu kecil, matian nanti kalau belum pengalaman gitu. Iya. Jadi untuk otomatis ya misal ukuran 15 cm itu udah jelas umurnya itu berapa? Sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Terus kesalahan apa sih yang biasanya kayak pemula? Itu tadi kolam tanpa filter. Oh. Paling sering terjadi itu kolam koi yang tidak ada filternya. Itu harus dihindari banget ya berarti. Sangat harus dihindari karena itu kan kolamnya kecil tanpa filter, akhirnya kan si kotoran si ikan koi sendiri kan akhirnya menjadikan kualitas airnya itu buruk. Jadi muncul amonia, ya penyakit-penyakit pada akhirnya nanti ikannya mati. Ikannya mati karena makan itu. Bukan karena makan, ya hisap lagi lah, dia kan bernafas pakai insang. Iya. Oh kayak gitu. Terus ada perlakuan khusus nggak Pak? Misalnya kayak kolamnya itu misalnya di dalam rumah atau di luar rumah gitu? Ada. Kalau di luar rumah usahakan di atasnya itu dikasih tutup, tapi yang tutup istilahnya itu sinar matahari bisa tembus. Oh begitu. Kalau di dalam rumah kan nggak ada sinar. Iya. Ya bisa diakali pakai lampu yang terang-terang gitu. Kayak lampu supaya warnanya ikan nggak drop. Oh, itu berpengaruh juga ya? Oh, pengaruh. Jadi kalau ikan itu terlalu lama di kegelapan, akhirnya nanti warna merahnya itu luntur, bisa luntur jadi juga. urin. Ternyata bisa luntur para pecinta koi. Saya pikir itu ya udah bawaannya gitu, tak pikir juga nggak bakal sangat berubah. pengaruh. Jadi sinar itu mempengaruhi di kualitas warna. Oh, begitu. Terus kalau sampai udah luntur kayak gitu, bisa dibalikin kayak tadi nggak? Misalnya pertama merah jadi oranye gitu ya? Itu beberapa kasus bisa, tapi 5% kasus nggak bisa. 95% bisa, 5% nggak bisa. Iya, soalnya kan kalau orang milih ikan koi itu kan pasti dilihat corak dan warnanya ya. Itu kalau sampai itu kayak luntur kan kita sebagai pembeli yang nilai kepuasannya juga turun kan. Ya pasti kecewa pada akhirnya. Ya itu tadi. Misalkan luntur karena di kegelapan di dalam rumah. Itu bisa diakali dengan dikembalikan ke habitat luar rumah yang kena sinar full. Dan kasih pakan yang mengandung spirulina tinggi. Oh, jadi itu kayak gitu. Untuk mencerahkan warna itu bisa kembali. Tapi ada beberapa kasus yang tanpa pengaruh sinar dalam rumah dan luar rumah itu ada yang bisa menghilang warna koi itu, kayak sumi. Sumi itu warna hitam di jenis ikan soa. Terus di kiko, terus di gosiki itu bisa hilang. Karena apa? Karena kualitas air dan karena gen bawaan dari si ikan kurang. Oh kayak gitu. Pertanyaan simpelnya aja ya Pak ya. Kalau kasih makan ikan koi itu bagusnya kayak gimana? Ya disamakan dengan manusia bisa. Jadi pagi, siang, sore bisa. Terus pakai, kalau orang kantoran sibuk pakai jam itu tadi, soalnya dia kerja di kantor atau di rumah enggak ada orang. Dia bisa beli alat namanya auto feeder.
Oh, auto feeder itu kayak ngasih makan otomatis gitu ya? Nanti di setting beberapa jam apa menit gitu kan bisa. Oh gitu. Biasanya kan kalau orang nggak tahu kan ini udah waktunya makan lagi apa belum sih, biasanya kan asal dikasih aja kayak gitu itu. Nggak apa-apa asalkan tidak sisa. Jadi kalau sampai peletnya sisa itu harus yang paling berbahaya itu kalau sampai sisa. Jadi kalau sisa dia kan nggak dimakan, akhirnya nanti tenggelam kan jadi kotoran di situ lah, itu bisa menjadikan amonia. Nah, kalau dia sudah menjadi amonia, kalau tidak kualitas airnya tidak segera dibersih atau filternya kurang banter, nah, itu bisa sakit dan bisa menjadi kematian massal. Jadi sekolam itu bisa mati semua gitu? Iya, karena O2-nya pun pasti akan kena. Dengan otomatis kalau amonia naik, O2 pasti turun, pH naik. Nah, itu kembali lagi kita menjaga air lagi itu. Betul, peliharalah air. Jadi rumusnya apa? Orang pelihara koi itu pelihara air itu tips aja. Paling utama yang itu dulu. Jadi kan kita kayak usaha dulu ya, kayak membiasakan dulu dengan cara melihara airnya itu tadi. Nanti kalau misalnya udah bisa, koinnya juga udah sehat-sehat terus, jadi kita bisa nambah koleksi lagi, udah bisa nih. Satu lagi, ikan media sudah siap, kolam sudah siap, air sudah siap, itu nggak boleh langsung masuk ikan. Ditunggu sampai minimal, saya nggak bilang bahasa itu bakteri sudah siap, air matur itu terlalu awam untuk pemula. Yang penting ditunggu aja minimal 15 hari baru beli ikan. Oh gitu, jadi emang kolamnya harus disiapin dulu sama 15 hari itu buat penyesuaian si ikannya sendiri itu, biar nggak kaget. Gitu. Oh kayak gitu. Yaudah, terima kasih ya Pak Ali untuk informasinya, sangat amat lengkap sekali ya untuk pemula. Jadi kalau ada pecinta koi yang mau coba-coba memelihara ikan koi, tipsnya udah lengkap kayak gitu, kemungkinan nanti udah pada siap semua ya buat memelihara ikan koi. Nah, terima kasih ya Bapak Ali untuk informasinya. Ya, sama-sama Mbak. Untuk teman-teman pecinta koi semuanya, seperti biasa, setelah sesi tanya jawab atau setelah sesi kita obrolan bersama dengan narasumber, kita pasti bagi-bagi info mengenai harga ikan koi beserta jenis dan ukurannya. Jadi, mari kita simak. Oke para pecinta koi semuanya, itu tadi obrolan saya dengan narasumber mengenai tips-tips dan cara-cara memelihara ikan koi untuk para pemula. Dan itu tadi info harga ikan koi per saat video ini dibuat. Buat semuanya saja yang berminat untuk membeli bisa langsung kontak ke nomor yang tertera di video ini. Jadi buat semuanya saja, saya ingetin lagi, kalau belum subscribe, segera di subscribe ya. Dan jangan lupa like, komen video ini supaya kita semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa setelah di subscribe, aktifkan juga ya tombol loncengnya biar nggak ketinggalan info dari kita. Jangan lupa tetap semangat, stay healthy, bye-bye.